Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Langsung saja, pertama fase perencanaan proyek TI atau manajemen proyek teknologi informasi. Langsung saja, pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sesama atau potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus ada ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meskipun sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek, senior, dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Fase perencanaan proyek TI. Pertama, perencanaan proyek. 2. Mempersiapkan proyek. 3. Mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam perencanaan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. A. Perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subproyek. Untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan, berdasarkan dari hasil fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya, batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan perusahaan. D. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional. Meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria sistem rasional. Manajemen tidak terminat, menonjolkan kebanggaan. 2. Mempersiapkan proyek. Menunjukkan anggota tim seperti konsultan atau melalui standar, personil, perusahaan sendiri, gabungan konsultan dan personil perusahaan. Kombinasi pengguna jasa konsultan dan source internal. Dia pertama memiliki kelebihan, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil berkualitas. Kedua, kelemahan, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Pengembangan proyek. Pertama, alasan pengembangan. 2. Apa sasarannya. Dan 3. Nampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Itu melalui studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Pertama itu kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Pertama, kelayakan teknik. Kata kunci, apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang ditimbangkan. Pertama, ketersediaan alat dan teknologi di pasar. 2. Ketersediaan tenaga asli yang mengoperasikannya. 2. Kelayakan hukum. Kata kunci, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, yaitu prosedur yang digunakan pada sistem, teknologi jaringan yang digunakan. 3. Kelayakan operasi. Kata kunci,
apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. 4. Kelayakan jadwal. Kata kunci, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, alat bantu yang dapat digunakan PERT, GN, Microphone Project, Workfront. Langsung saja. Yang kelima, kelayakan ekonomi. Kata kunci, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan, peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Per chart. Ini contohnya ada inisiatif proyek, terus tahap persiapan, analisis masalah atau resiko, analisis kebutuhan, analisis keputusan, dan lain-lainnya. Lanjut, Gantt chart. Ini bentuk Gantt chart. Ini adalah gambar Microsoft Project Gantt chart. Dan ini gambar